Terima kasih, Bu. Thank you very much. First of all, on behalf of the Board of Directors, a very warm welcome. It's very exciting to see you today, and we look forward to do our sharing of the Q3 activities and performance for PT Hero Supermarket Tbk. And also, of course, we would like to share how we progress on our commitment to deliver the best quality, service, and value to our customers, which is what we have done since PT Hero was founded in the 1970s. But before we go into that, I would like to start my short introduction with saying and extending a big thank you to all team members across all the PT Hero that work tirelessly every day to serve our customers. So without them, we wouldn't be here, and our achievements would not have been made possible. So thank you very much. We have since beginning a very clear commitment, as I mentioned, and going back to where we started with the grocery and the fresh business, and have now extended into three very distinct business and three distinct brands, being Hero Supermarket, Guardian, and IKEA. And I am extremely pleased to share with you an overview to start with, whereafter we will go into each and every banner. Terima kasih. Atas nama jajaran direktur, saya ingin menyampaikan bahwa saya senang sekali bisa hadir di sini untuk berbagi mengenai kinerja PT Hero Tbk untuk kuartal 3 tahun ini, dan juga untuk memaparkan mengenai kemajuan yang telah dicapai, khususnya kemajuan dalam pemberian kualitas, layanan, dan nilai terbaik sejak kami pertama didirikan pada tahun 70-an. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim kami dari PT Hero, karena tanpa mereka tidak mungkin kami akan mencapai kemajuan seperti ini. Dari awal komitmen kami memang sudah jelas. Awalnya kami bermulai sebagai grocery atau toko, dan sekarang kami sudah memiliki 3 bisnis atau brand besar, yaitu PT Hero, Guardian, dan IKEA. Dan saya akan memaparkan business overview satu persatunya. Terima kasih. So with a strategy and a plan to drive long-term sustainable growth, we are extremely excited to share the progress of the first 3 quarters of 2022. The first 9 months of the year, which has shown encouraging progress and good business growth in all 3 banners across the group. We will hear more from respective leaders very soon. We will understand how Hero Supermarket is pushing the range optimization and in-store experience, providing better service value and quality to its customers. We will hear and understand how Guardian pushes the agenda to be more accessible, both offline and online. And we will hear from IKEA's activities during 2022 with regards to, in particular, expanding its footprint and its accessibility. And of course, combining all 3 banners and the group activities, we have a very broad and deep CSR engagement, from which we will also hear more today. Saya akan memaparkan strategi mengenai keberlanjutan yang kami lakukan untuk pertumbuhan kami, dan saya akan memaparkan mengenai kemajuan selama 9 bulan pertama yang sudah cukup baik. Kita akan mendengar nanti dari masing-masing merek kami, seperti bagaimana Hero mendorong untuk mengoptimalkan pilihan dan pembaruan toko yang dilakukan, kemudian bagaimana di Guardian kami meningkatkan akses baik secara luring maupun daring, dan di IKEA apa saja yang sudah kita lakukan selama tahun 2022 seperti meningkatkan jangkauan dan aksesibilitas. Selain itu, kita juga akan mendengarkan mengenai program CSR kami. With that short introduction, I would like to, with no further ado, hand over to Pahendi to share with us from the first banner out, being Hero Supermarket, what's going on and what has happened during the first 9 months of 2022. Pahendi, please. Terima kasih Pak Patrick. Dengan ini saya terima kasih teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk bersama dengan
kami di Hero Supermarket hari ini. Hero Supermarket dengan tagline kami adalah The Fresh Food People. Itu tujuan kita adalah menawarkan pengalaman berbelanja yang menyenangkan terhadap pelanggan-pelanggan kita, terutama di bagian produk segar yang berkualitas dan juga dibarengi dengan kelengkapan produk, baik itu produk dalam negeri maupun produk internasional yang juga berkualitas tinggi. Di tahun ini, 2022, selama 9 bulan pertama di 2022, Hero Supermarket kami telah bekerja untuk meningkatkan beberapa hal di toko kami, terutama yang berkaitan dengan kelengkapan produk. Karena seperti tujuan Hero Supermarket adalah memberikan pengalaman berbelanja terhadap varian produk yang lengkap. Yang kami lakukan selama 2022 ini melihat perubahan kebiasaan pelanggan setelah hampir 2 tahun, lebih dari 2 tahun pandemi, kami melihat bahwa ada perubahan signifikan dari perilaku pelanggan yang mendorong perubahan juga di barang-barang yang ditawarkan di toko-toko Hero. Selama tahun ini sudah lebih dari 2.000 barang baru yang dikembalikan ke dalam toko Hero atau dimasukkan ke dalam toko-toko Hero untuk mengantisipasi perubahan perilaku pelanggan ini. Kemudian yang kedua, untuk menyambut kembali para pelanggan kami yang datang kembali ke toko-toko, terutama di dalam toko-toko mall yang berada di mall-mall, maka toko-toko Hero juga sudah melakukan pembaruan selama tahun 2022 yang dibarengi juga dengan penyempurnaan dari pengalaman berbelanja secara online. Selanjutnya, pekerjaan belum selesai sampai di sana. Pekerjaan ini akan terus dilakukan, akan terus dilanjutkan untuk penyempurnaan kembali di dalam barang-barang dagangan Hero, terutama yang berkaitan dengan produk non-makanan, produk-produk on-brand atau private label, dan juga barang-barang premium yang berasal dari pelaku usaha UKM. Ini adalah prospek bisnis Hero ke depannya, yang kemudian juga dibarengi oleh konsep retail yang baru yang akan diadakan di toko-toko Hero. Dan terakhir, tidak kalah pentingnya adalah setelah pandemi, perilaku pelanggan yang lebih mengutamakan online mendorong kami juga harus terus berinovasi untuk melengkapi channel jalur-jalur belanja digital untuk Hero yang akan menambah akses ke online marketplace seperti yang sudah lebih dahulu dilakukan oleh teman-teman kami di Guardian. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan untuk menjelaskan tentang Guardian kepada Pak Nares. All right, thank you, Hendy. Guardian is very grateful to be serving Indonesia and Indonesian customers over the last 32 years. We have a very, very large and strong range of health and beauty products and services that we offer to our customers. Guardian senang sekali bisa melayani Indonesia selama 32 tahun terakhir. Kami memiliki berbagai rangkaian produk kesehatan dan kecantikan dan juga layanan kesehatan dan kecantikan. Again, we're very fortunate and grateful to be showing very strong growth prospects, and our business performance has been very, very resilient this year. Kami sangat beruntung dan senang sekali dan bersyukur sekali dapat menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik untuk tahun ini dan untuk selanjutnya. And year to date in 2022, we have so far opened more than 25 stores. That brings the total store portfolio footprint to 296 stores across Java, across Kalimantan, across Bali, Lombok, Sulawesi, and Sumatra. Kami juga telah membuka 25 toko baru dengan total sekarang ada 296 toko yang menyebar di Jawa, Kalimantan, Bali, Lombok, Sulawesi, dan Sumatera. And as Patrick shared, we'll be extending our digital footprint very soon,
and launching our Guardian app. Seperti yang tadi Pak Patrick sudah sebutkan, kami akan segera meluncurkan aplikasi Guardian Apps dalam waktu dekat. And the team is very focused on continuing to sharpen its customer proposition and ensure that products and services offered in Guardian are relevant and continue to help customers live a healthy and beautiful life every day. Kami terus meningkatkan proposisi konsumen kami, meningkatkan produk-produk yang kami tawarkan untuk memberikan layanan kesehatan dan kecantikan bagi para konsumen. And of course, none of this would be possible without the hard and tireless work of all our employees across the stores, across the distribution center, and in the store support center. Tentunya semua ini tidak dapat kami lakukan tanpa dukungan dari para pegawai dan konsumen kami di seluruh toko-toko kami. And we are very, very focused to ensure that Guardian stays top of mind for health and beauty in Indonesia and make it more inclusive and accessible to all Indonesians. Dan kami fokus untuk terus memastikan agar Guardian menjadi nama terdepan untuk kesehatan dan kecantikan di Indonesia. I'll now hand over back to Pak Patrick to update you all on IKEA. Thank you. Sekarang saya kembalikan waktu kepada Pak Patrick untuk memaparkan tentang IKEA. Terima kasih, Pak Naresh. Thank you so much. It's an honor to have to say to follow in the footsteps of the two strong brands of Hero and Guardian. And as you're all aware, the third brand we have in our very strong and wide and deep portfolio is IKEA. IKEA is the world's leading home furnishing brand. It is a brand which has been present in Indonesia in retail since 2014, and during this short period of time, really established itself in a very, very strong position as a brand in consumers' mind, and a very, very strong customer and co-worker engagement. Terima kasih. Saya senang sekali bisa bicara setelah ada pemaparan dari dua merek yang sangat besar ini. Kita memiliki portofolio yang sangat luas. IKEA adalah nama terdepan untuk produk peralatan rumah tangga sejak kami didirikan pada tahun 2014. Kami memiliki posisi yang kuat dengan basis pelanggan yang cukup luas. For us in Indonesia and PT Hero, the very foundation of operating and managing the brand of IKEA is built on, first of all, a very clear vision to create a better everyday life for the many people, and four very distinct strategic pillars, which is about being accessible, being affordable, supporting our co-workers, and finally, bring positive impact to people, community, and planet. Di PT Hero ini di Indonesia, IKEA memiliki berbagai visi, yaitu untuk meningkatkan kehidupan sehari-hari. Kami memiliki pilar yang terdiri dari aksesibilitas, keterjangkauan, mendukung para pegawai dan tim kami, dan juga untuk kebaikan bagi masyarakat dan planet. The main focus during 2022 has been very much on building on the strategic direction of accessibility. Indonesia is a vast country, huge population. It's the fourth largest population in the world. So for us, it's very much a priority of being accessible. And we can see that through the store openings we did in Mall Taman Anggrek in Jakarta in April this year. We also have a second store coming up in the coming weeks in Surabaya. That will be the first one in Surabaya. All in all, coming up to 7 IKEA stores in Indonesia by the end of 2022. Tujuan utama kami selama tahun 2022 adalah untuk meningkatkan akses. Indonesia adalah negara yang luas dengan populasi yang tinggi. Karena itu kami ingin meningkatkan akses kami. Baru-baru ini kami membuka toko di Mall Taman Anggrek Indonesia dan dalam waktu dekat akan membuka toko di Surabaya dengan total 7 toko IKEA di Indonesia. And as you could hear from my colleagues from both Hero and Guardian, there is a lot of things going on in the digital space, and so the same with IKEA.
We have, during 2022, upgraded our website. We have upgraded our applications, our app. We have gone live on Tokopedia. We just recently went live on TikTok, and we have now also proudly started our IKEA Family Club, which has more members already than we could expect for this year. So a lot of things also happening digitally. Seperti yang tadi sudah disampaikan dari Hero dan Guardian, banyak sekali perkembangan yang kami lakukan di ranah digital. Begitu juga dengan IKEA. Pada tahun 2022 ini, kami melakukan upgrade website, aplikasi, kami juga sudah meluncurkan toko di Tokopedia, kami juga sudah live di TikTok, kami juga sudah meluncurkan program IKEA Family, dan akan ada beberapa kegiatan lainnya. Finally, from me on the IKEA business going forward, of course, for the remaining part of 2022, we hope that the ease of restrictions and the situation around the COVID will make visitation and footfall improved. We also see that the expansion, the increased network that I mentioned, we also see that will help us to be more accessible and more available for the many people. And during the coming months, we will keep focusing on building on the strengths till date, and the continuous focus will be to deliver on our vision and to deliver on our 4 strategic directions of being accessible, affordable, grow our people, and make a positive impact. And all in all, to contribute to the group of PT Hero and our strive to drive a positive impact in terms of economical, societal, and environmental impact. Thank you. Dan pada akhirnya untuk IKEA, dengan menurunnya semakin dilonggarkannya pembatasan COVID, kami berharap bahwa kunjungan akan semakin meningkat dan karena agar kita bisa semakin aksesibel. Untuk sisa tahun 2022 ini, kami akan berupaya untuk terus meningkatkan kerja-kerja kami agar bisa menjalankan visi kami meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan menyediakan bagi masyarakat dan pelanggan. Dan agar PT Hero bisa terus memberikan dampak positif baik untuk lingkungan, planet, dan masyarakat. Thank you very much. And with that, I would like to, with warm hand over to our MC. Thank you, Pak Patrick, Pak Hendy, dan Pak Nares. Terima kasih atas paparannya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, berikutnya mari bersama-sama kita saksikan tayangan video Extending Our Footprints.
Berikutnya kami mempersilahkan Bapak Alfredo Chandra untuk memaparkan kinerja keuangan perseroan sampai dengan year to date kuartal ketiga tahun 2022. Kepada Bapak Alfredo, kami persilahkan. Thank you, Ibu Asi. After 2 years of adapting to the COVID-19 pandemic, PT Hero has been able to fully recover by achieving significant growth in all areas of the business. One of the factors has been the easing restrictions related to COVID-19 starting from the second quarter of this year. Setelah selama 2 tahun terus beradaptasi dengan pandemi COVID-19, PT Hero telah berhasil pulih sepenuhnya dengan mencapai pertumbuhan signifikan pada semua lapisan usahanya. Salah satu faktornya adalah pelonggaran pembatasan terkait COVID, khususnya pada kuartal kedua tahun ini. As of quarter 3 2022, we recorded net revenue from continuing operations of 3.2 trillion rupiah, an increase of 31%. This filtered through to our gross profit, which reached 1.3 trillion rupiah, a significant increase of 36% year on year. Pada kuartal ketiga tahun 2022, kami mencatat pendapatan bersih senilai 3,2 miliar rupiah yang meningkat sebesar 30% tahun lalu, dengan laba kotor kami mencapai 1,3 miliar rupiah. Guardian Health and Beauty recorded encouraging double-digit growth in like-for-like sales, whilst IKEA sales improved as supply challenges eased beginning the third quarter of 2022. Dan pada kuartal ketiga ini, penjualan dari Guardian dan IKEA melaporkan pertumbuhan. Hero Supermarket recorded encouraging growth for the 9 months compared to the previous year, which is being driven by consumer behavior that is gradually returning to normal. Di Hero Supermarket pertumbuhannya selama 9 bulan mengalami pertumbuhan selama 9 bulan terakhir yang didorong oleh perubahan perilaku konsumen. PT Hero's focus will be on investing in its main brands to build the foundation for a stronger company that will allow us to invest in a sustainable growth for the long term. Fokus PT Hero adalah berinvestasi pada brandnya, membuat fondasi agar menjadi semakin terdepan dan terkuat. Finally, we wish as a board to express our gratitude and appreciation to all team members who have gone above and beyond to serve our customers in these challenging times. Dan mewakili para dewan, kami ingin mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada para anggota tim kami yang telah bekerja keras melalui masa sulit ini. Thank you. I will hand it back to Ibu Asi. Terima kasih Pak Alfredo. Berikutnya kami persilahkan Bapak Diki Risbianto untuk memaparkan slide mengenai program keberlanjutan dan CSR. Kepada Bapak Diki, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Asi. Di tahun 2022, Hero Group telah menginisiasi Hero for Life, yaitu yang menjadi payung seluruh kegiatan dan program tanggung jawab sosial perusahaan dengan menaungi 4 pilar. Yang pertama yaitu Hero untuk pendidikan atau Hero for Education, Hero untuk masyarakat atau Hero for People, lalu ada Hero untuk kesehatan yaitu Hero for Wellness, serta Hero untuk lingkungan yaitu Hero for Nature. Hadirin selanjutnya sekalian, berikutnya kami bersama-sama akan menyaksikan tayangan video kegiatan keberlanjutan dan CSR PT Hero Supermarket Tbk di tahun 2022 ini. Terima kasih.
cek kesehatan gratis. Alhamdulillah hasilnya langsung kelihatan ya, dan jadinya intervensi diri dari kesehatan kita sehari-hari. Layanan pemeriksaan kesehatan gratis, gula darah, kolesterol, asam urat, dan tekanan darah, peserta terbanyak dalam 5 hari, 1.725 peserta. Produk-produk yang non standar yang sudah tidak layak konsumsi, produk-produk itu akan dimusnahkan begitu saja. Tapi sekarang produk ini kita kelola untuk sesuatu yang lebih bermanfaat lagi. Jadi yang produk-produk yang bagus itu nanti akan kita berikan ke Taman Safari Indonesia. Kemudian untuk yang produk yang masuk kategori jelek, ini kita masukkan ke drum yang sudah disediakan oleh Biomek. Program ini kita akan menyediakan Dropbox donasi makanan seperti ini. Donasi yang terkumpul dari pelanggan, dari masyarakat akan disalurkan lebih lanjut oleh teman-teman dari Food Cycle. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi tayangan video kegiatan keberlanjutan dan video CSR PT Hero Supermarket Tbk selama tahun 2022.